Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya yang diamanai sebagai tentor di acara asistensinya HIMEPA mata kuliah Matematika Ekonomi 2 ya. Sebelumnya di sini saya bukan memposisikan sebagai istilahnya guru, tapi lebih ke teman belajar aja. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian yang ada di sini, mungkin ada yang jauh lebih bisa daripada saya. Jadi nanti kita belajar bareng, ngulangin materi yang udah diberikan dosen-dosen kalian. Oke, langsung tak mulai aja. Kita buka soalnya. Bentar, saya scan dulu. Screen saya udah masuk kah? Sudah Mas, kelihatan. Sudah, Mas. Baik, ini saya mau sedikit membahas soal ujian akhir semester genap tahun 2019-2020 atau tahun lalu. Di sini dosen pengujinya ada Bu Maya sama Bu Farida. Di sini kita ada 4 soal, yang masing-masing soal terdapat nilai yang berbeda. Ada yang nilai 25, ada yang nilai 50. Tapi sebelumnya maaf sekali teman-teman, untuk nomor 4, metode Simplex ini Mas Ridwan nggak bisa ngajarin ke kalian karena emang Mas Ridwan lupa step by step cara ngerjainnya gimana. Tapi yang pasti bukannya mau nakut-nakutin, tapi untuk soal metode Simplex ini butuh waktu dan pengerjaan yang lumayan lama. Jadi kalau boleh saran, nanti di UAS, kalau memang benar nilainya juga 50 seperti ini, mending nggak usah dikerjain kalau dapat metode Simplex kayak gini. Tapi kalau kalian nanti tetap mau ngerjain juga nggak apa-apa. Tapi mohon maaf sebelumnya, di asistensi kali ini Mas Ridwan nggak bisa istilahnya ngajari teman-teman sekalian gitu. Jadi kita cuma bahas soal nomor 1 sampai nomor 3. Oke, lanjut langsung nomor 1. Di sini kita diketahui persamaan ya bisa dibilang persamaan ekonomi lah. Kita disuruh cari nilai dari A, B, dan C dengan menggunakan kaidah Cramer. Langsung aja ini jawaban dari pengerjaan saya. Pertama kita bikin matriksnya dulu teman-teman. Matriksnya dari persamaan yang kita punya. Matriksnya kurang lebih seperti ini. Ada 2, 3, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, dan di sini ada koefisien dari masing-masing angka atau masing-masing persamaan. Ada A, B, dan C. Dan di sini ini ada hasil dari persamaan, yaitu 270 sampai 190 ini. Pertama kita bikin bikin matriksnya dulu kayak gini. Terus habis itu buat nyari koefisien A, B, dan C dengan metode Cramer, kita disuruh cari determinan masing-masing matriks. Yang pertama kita pakai matriks yang ini, matriks awal, yang angka awal ini. Kita cari determinannya dengan cara seperti ini, namanya metode Sarus kayaknya, kalau nggak salah. Metode Sarus. Cari determinan kayak gini. Dengan cara kayak gini, untuk determinan ordo 3 kali 3, cari determinannya nanti kita kolom 1 sama 2 nanti ditambahkan dalam mencari determinan. Jadi kita punya 5 kolom di sini. Kita punya 5 kolom. Nah, tinggal kita cari determinannya. Cari determinan, kita nyari dari diagonal atas ini, yang saya merahin ini. Diagonal atas, dikali semua. Ada 2, 4, 3, 3, 2, 1, 5, 3, 5 dikali dan dijumlah.
Terus untuk yang kedua, diagonal satunya dari 145, 522, 333 dikali semua, tapi tandanya minus atau pengurangan. Jadi untuk metode Sarus, penghitungan pencarian determinan metode Sarus kayak gini teman-teman. Nanti kita ketemu hasil 38. 38 itu hasil determinan dari matriks awal. Matriks yang paling awal pokoknya. Terus kita nyari determinan yang kedua dari matriks A, tapi substitusi dari kolom 1 diganti dengan hasilnya ini 270, 180, 190. Jadi kalau untuk matriks A1 ini, kolom 1 kita substitusi atau kita ganti dengan bilangan hasil dari persamaan kita. Ada 3 angka ini, 270, 180, sama 190. Kita substitusi ke kolom 1. Terus pengerjaan determinannya pun juga sama, kayak yang di awal. Tinggal kita kali silang, diagonal maksud saya, dijumlah, habis itu dikurangi dengan diagonal sebaliknya. Kita menemukan determinan A1 ada 760. Terus lanjut ke untuk determinan yang ketiga. Determinan ketiga atau determinan A2. A2 di sini maksudnya kolom 2. Kolom 2 disubstitusi dengan hasil persamaan tadi. 3 angka ini, 270, 180, 190. Tapi di kolom 1 kita kembali ke awal. Kembali ke matriks awal kalau di kolom 1. Bedanya cuma di kolom 2 diganti atau disubstitusi dengan hasil persamaan. Pengerjaan masih sama, penghitungannya untuk penghitungan determinan masih sama. Kita ketemu hasil 380. Lanjut yang terakhir, kita cari determinan A3 atau kolom 3 diganti atau disubstitusi dengan hasil persamaan. Kolom 1 sama kolom 2 kembali ke awal angkanya. Metode penghitungan masih sama dan ketemu hasil 1520. Nah, untuk cari koefisien masing-masing huruf atau A, B, C, kita tinggal istilahnya tinggal membagi determinan A1 untuk A, determinan A2 untuk B, dan determinan A3 untuk C. Kita semuanya dibagi dengan determinan awal. Dan ketemunya masing-masing 20, 10, dan 40. Ini kita udah ketemu hasil dari pertanyaan nomor 1 atau soal nomor 1. Masing-masing koefisien bernilai A sama dengan 20, B sama dengan 10, dan C sama dengan 40. Itu untuk pengerjaan nomor 1. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Gimana teman-teman? Di sini kita saling sharing aja nggak apa-apa kalau semisal dari teman-teman ada yang bingung soal penjelasan saya tadi, bisa langsung ditanyakan. Kalau mungkin dari penjelasan saya juga ada mungkin dari menurut kalian salah atau mungkin kurang tepat, bisa langsung bilang juga. Karena juga saya dalam mengerjakan soal ini masih mengingat-ingat juga materi-materi yang lalu. Jadi ya mungkin ada sedikit keterlupaan lah. Gimana teman-teman, bisa dilanjut untuk soal nomor 2? Lanjut, Mas. Lanjut. Oke, tenang aja, nanti hasil pengerjaan yang saya bikin ini bakal tak kirim ke PC, biar nanti bisa diteruskan ke peserta semua atau teman-teman semua. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini ada hubungan input-output antar sektor dalam suatu perekonomian. Kita punya data seperti ini. Ada sektor pertanian, sektor A, B, C ini maksudnya juga sama, sektor pertanian, industri, dan jasa. Permintaan akhir sama nilai tambah sama, maksudnya maknanya sama di sini. Terus ada keluaran total atau total keseluruhan sektor dan nilai tambah.
kita ada soal gini dan pertanyaannya, yang pertama tentukan masing-masing koefisien input, kedua berapa output total per sektor bila permintaan akhir atau nilai tambah terhadap setiap sektor diharapkan merata atau sama semua menjadi 80. Dan C, hitung juga perubahan nilai tambah sektor. Oke, langsung ke poin A. Poin A, pertama kita bikin dulu tabelnya sesuai dengan yang ada di soal. Terus kita bikin matriks T. Kalau aku nyebutnya matriks T. Matriks T ini isinya itu dari keseluruhan sektor, dari sektor A sampai sektor C. Dari 80 ini sampai angka 100. Itu matriks T. Bikin dulu step by step pengerjaannya, bikin matriks T dulu. Habis itu yang pertama kan pertanyaannya cari koefisien input tiap masing-masing koefisien inputnya, masing-masing koefisien. Caranya tinggal kita matriks T atau matriks yang kita bikin ini, matriks tiap sektor dibagi total outputnya. Dibagi total outputnya. Total output ada di sini, 340, 420, 320 ini. Ada 3. Nah, ini untuk total output atau keluaran total. Ini sebagai pembagi tiap sektor. Jadi untuk sektor A atau sektor pertanian ini yang angkanya triple 80 ini, nanti per individu dibagi 340. Kayak gini teman-teman. Jadi per kolom kita sesuaikan dengan total outputnya masing-masing. Di sini 340, di sini 420, di sini 320. Ketemu hasil kayak gini teman-teman. Untuk info aja, untuk matriks I/O atau input-output ini, untuk hasil pengaliannya yang ada di dalam matriks ini, yang 0,24 ini sudah saya bulatkan. Biasanya kalau dalam ujian ya kalau seperti ini biasanya langsung dibulatkan biar nanti penghitungan ke depannya jadi enak. Tapi di soal ini sebenarnya ada istilahnya bukan kekeliruan sih, kayak mungkin kesalahan dalam penulisan angka. Jadi nanti kayaknya di soal nomor 2 ini jawabannya kurang begitu enak dilihat lah. Terus untuk yang B kita ada soal output total per sektor bila permintaan akhir dibuat sama 80. Aku lebih senang nyebutnya matriks relatif. Rumusnya kayak gini, X sama dengan 1 min A inverse, ini namanya 1 min A inverse atau matriks 1A inverse dikali C. C ini permintaan akhir yang diminta. Jadi kalau di sini kan kita dimintanya menjadi sama-sama 80 permintaan akhir atau nilai tambah, maka C-nya itu seperti ini, 80 semua. Terus untuk matriks A ini pakai yang I/O tadi, hasil koefisien I/O. Nah, yang dimaksud 1 min A ini maksudnya setiap individu di dalam matriks A itu sebelumnya, jadi 1 ini diposisikan sebagai angka 1 dan A ini, min A ini itu diposisikan sebagai individu tiap ini, angka tiap matriks. Jadi setiap ini awalnya itu dikurangi 1 dulu. Jadi 1 dikurangi 0,24. Ini juga sama, 1 dikurangi 0,48, jadi 1 dikurangi individu matriks ini, individu tiap-tiap matriks ini. Hasilnya seperti ini. Setelah kita menemukan matriks 1 min A, kita nyari inverse. Inverse rumusnya kayak gini, 1 per determinan IA dikali matriks kofaktor transpose. Ini nanti pertama-tama kita cari determinan.
Determinannya saya pakai cara yang seharus kayak yang di nomor 1 tadi. Dalam pengerjaannya kita pakai tambahan 2 kolom awal di matriks IA. Dan setelah saya hitung, kita dapat angka 0. Buat pengetahuan aja teman-teman, kalau semisal kita mendapati determinan kita yang kita cari atau yang kita minta 0, maka determinan ini nggak bisa dipakai buat penghitungan. Maka berarti dalam soal tadi itu ada angka yang salah. Kalau kayak gini teman-teman, kalau kayak gini mending dari awal teman-teman nanti nggak usah dibulatin. Ini kan tak bulatin 2 angka di belakang koma. Mungkin dari teman-teman nanti boleh disepakati langsung semua disepakati dalam pengerjaan. Oh ini mau tak bulatin berapa angka ya di belakang koma. Biar nanti dalam pengerjaan kalian nggak menemukan hal-hal yang kayak gini. Ketemu determinan yang sama dengan 0. Ini untuk penghitungan pun nggak boleh sebenarnya. Nggak bisa ketemu lah angkanya nanti. Jadi ini saya pakai 0,5. Ini karangan saya sendiri. Saya pilih random secara acak determinan IA 0,5. Terus kita nyari kofaktor. Kofaktor itu ya kurang lebih kayak gini lah. Tampilannya saya nggak bisa jelasin secara rinci, tapi secara tampilan kayak gini matriks kofaktor tuh. Carinya kita bikin matriks besar dulu kayak gini. Terus tanda minusnya jangan lupa, minus di sini 1, di baris kedua ada 2, di baris ketiga ada 1 juga. Kayak gini motifnya kayak gini. Nah, untuk mencari masing-masing yang ada kotaknya ini, itu pakai cara gimana ya jelasinnya? Pokoknya untuk yang pertama ini kita menutup baris 1 dan kolom 1. Baris 1 dan kolom 1 ini. Baris 1 dan kolom 1. Jadi yang kita pakai yang ini. Terus yang ini kita nutup baris 1 kolom 2. Ini baris 1 kolom 3. Nah, sedangkan yang di sini kita nutup baris 2 kolom 1. Jadi yang nggak ketutup sama garis angkanya dimasukin ke sini. Ini baris 2 kolom 2, ini baris 2 kolom 3. Dan di sini yang terakhir baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah, untuk penghitungannya teman-teman ini kayak penghitungan determinan ordo 2 kali 2. Ini dikali ini, diagonal. Dikurangi ini kali ini. 0,52 dikali 0,69 dikurangi 0,76 dikali 0,81. Penghitungannya kayak gitu teman-teman. Nah, kofaktor ini kita dapat dari matriks IA teman-teman, matriks IA yang awal. Matriks IA setelah pengurangan 1. Terus kita dapat hasilnya kayak gini kofaktor. Setelah kita dapat kayak gini, baru kita transpose. Transpose itu perubahan kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi yang di awal, yang di atas ini kan kolom 1, ini nanti jadi baris 1. Kolom 2 jadi baris 2, kolom 3 jadi baris 3. Jadi kita ketemu matriks IA kofaktor transpose-nya kayak gini. Nah, setelah kita udah dapat ini, kita baru nyari inverse-nya dengan cara yang tadi 1 per determinan IA dikali matriks 1 per A kofaktor transpose. Jadi ketemunya kayak gini. Ini kita tinggal dari tiap-tiap angka ini kita dibagi 0,5 teman-teman. Tiap-tiap angka dibagi 0,5. Hasilnya seperti ini. Yang ada di sampingnya ini. Yang ada di sampingnya. Terus lanjut, setelah kita menemukan inverse-nya, baru kita nyari output matriksnya atau keluaran total yang baru dengan cara yang di awal tadi, X sama dengan inverse matriks I kurangi A atau 1 kurangi A dikali C, permintaan akhir yang baru. Seperti ini teman-teman.
bentuk pengaliannya juga untuk baris pertama ini tiap-tiapnya dikalikan dengan angka ini. Jadi masing-masing dapat kali 80 semua. Tinggal pengaliannya teman-teman, terus kita ketemu hasil 0 min 16 sama 0. Ini bukan angka yang kita harapkan sebenarnya untuk sebuah data, tapi ya karena di awal kita mungkin dari soalnya ada keluputan dalam penginputan angka atau data, jadi ya kita pakai karangan saya sendiri untuk determinannya tadi, tapi nggak perlu khawatir untuk step by stepnya pengerjaannya seperti ini teman-teman. Step by stepnya pengerjaannya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman dapat angka yang bagus atau yang jelek nanti di dalam ujian. Nah, terus lanjut untuk yang C, total output atau hitung juga perubahan. Kalau untuk perubahan kita tinggal ini kan keluaran total yang lama. Terus agar menjadi keluaran total yang baru ini membutuhkan berapa angka, atau mungkin jadi istilahnya gini, dari 340 ke 0 itu ada perubahan berapa, minus 340kah atau plus 340kah. Jadi untuk perubahan nilai itu seperti itu, seingat saya. Terus yang di sini dari 420 ke minus 16 itu butuh berapa angka atau mungkin minus berapa angka. Jadi untuk perubahan nilai seperti itu teman-teman. Sebelum saya lanjut ke yang ketiga, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Lanjut, Mas. Oke, teman-teman. Oke, yang ketiga kita ada program linear ya, programasi linear. PT Berkah akan memproduksi dua macam barang, X1, X2, masing-masing menggunakan bahan PGR. Setiap unit kayak ini. Berapa unit masing-masing barang yang dapat dibuat agar biaya total harian optimal. Hitung menggunakan metode grafik. Dalam pengerjaan ini kemarin saya juga mengalami sedikit kendala di masalah grafik, karena dari grafik yang saya buat dengan titik koordinatnya ini nggak sesuai gitu. Jadi ya sedikit ada kebingungan lah. Tapi untuk pengerjaan step by stepnya seperti ini. Kita bikin dulu ini, nanti teman-teman kalau dalam ujian bisa dibikin tabel. Ada macam barang X1, X2, bahan P, QR, total biaya, atau ini jumlah barang, dan ini ketersediaan. Nah, setelah kita bikin tabel, kita langsung bikin fungsi kendala atau fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini didapat dari total biaya 2000X plus 3000Y. Ini bisa aja teman-teman ganti X2. Terserah teman-teman, mau Y atau X2 terserah. Terus kita bikin syarat-syaratnya atau fungsi-fungsi pendukung lah. Dari bahan P, kita dapat 6X plus 4Y, kurang lebih 120. Terus yang kedua ada 8X plus 2Y, kurang lebih sama dengan lebih 180. Terus di bahan R ada 4X plus 6Y, lebih besar sama dengan 160, dan X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Ini kan ada 3 persamaan teman-teman yang disyarat, 3 persamaan. Biasanya kan kalau di latihan atau di catatan kalian kan biasanya cuma ada 2. Nah, itu nanti kita ketemu satu titik. Kalau 3 persamaan kayak gini, nanti kalian bakal menemukan 3 titik. Nah, untuk mencari koordinat ini koordinatnya 0,30, 20,0 ini untuk mencari grafik. Tapi kalau untuk mencari titik
atau biasanya eh, jumlah barang yang akan diproduksi untuk mencapai eh, istilahnya produksi optimum lah, atau biaya total harian optimal, kita langsung aja bikin substitusi tiap persamaan. Jadi untuk persamaan 1 sama 2 dulu, atau sebaliknya persamaan 1, 2 kita ketemu titik 24,6. Substitusi pada umumnya ya teman-teman, kayak gini, disamakan ruasnya Y atau X terserah, terus ketemu masing-masing koefisien X dan Y berapa, terus itu jadi titik 1, 24 sama minus 6. Terus yang kedua, persamaan 2 sama 3, sama metodenya, step pengerjaannya kayak gini juga, ketemu hasil Y sekian dan X sekian. Terus persamaan ke 1 dan ke 3. Jadi nanti masing-masing persamaan ini itu dapat 2 substitusi dari persamaan yang satu sama persamaan yang kedua. Jadi nanti kita dapat 3 titik koordinat, tidak 3 titik temulah. Kalau digambar seperti ini, tapi tak cocokin dengan titik yang ketemu ini nggak cocok sama sekali. Jadi ya mungkin grafik saya yang jelek, atau mungkin emang soalnya, atau mungkin pengerjaan saya yang mungkin ada kekeliruan, jadi ya nggak match aja sama titik koordinat sama grafik. Setelah kita dapat 3 titik, titik 3, titik 2 sama titik 1, kita hitung dengan cara fungsi kendala. Kita substitusi titik-titik ini ke X sama Y. Kalau dari ketiga titik ini ada yang paling besar nilainya, maka titik itulah yang dipakai buat istilahnya menjadi berapakah unit atau produksi unit masing-masing barang agar biaya total hariannya optimal, seperti itu teman-teman. Jadi dari ketiga titik ini kalian substitusikan ke fungsi X ini, X diganti dengan X, Y diganti dengan Y. Jadi nanti kalian kali dan kalian hitung. Dari ketiga titik itu, siapa yang mendapat jumlah paling besar, itulah titik yang dipakai. Titik yang dipakai dalam menentukan berapanya unit. Dari unit X berapa, unit Y berapa. Gitu teman-teman. Mungkin itu pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 3. Maaf sekali lagi nomor 4 Mas nggak bisa ngajarin ke kalian karena emang Mas sudah lupa, dan emang pengerjaannya pun sangat panjang, lebih panjang dari nomor 2. Jadi ya kalau boleh saran, ya kalau memang nilai dari tiap soal sama 50, 25, 50, 25 kayak gini, mending nggak usah dikerjain nomor 4, takutnya nanti kalian kehabisan waktu. Dan tipikal dosen matematika ekonomi, Bu Maya maupun Bu Farida, itu biasanya tiap tahun soalnya kurang lebih hampir sama teman-teman. Jadi ya semoga aja soal yang saya ajarkan ini sama, atau istilahnya hampir sama kayak ujian nanti. Tapi ya dengan melihat soal tadi yang banyak angka yang mungkin salah atau keliru, jadi ya semoga aja soalnya gantilah yang mungkin lebih mudah buat kalian. Tapi secara step by step pengerjaannya itu yang saya ajarkan tadi. Jadi pengerjaannya urutannya yang saya kerjakan tadi. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau mungkin pertanyaan? Baik, sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum dimengerti, untuk materi yang sudah dijelaskan Mas Ridwan tadi bisa ditanyakan.
Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Untuk jawaban saya tadi nanti bakal saya kirim ke PJ biar nanti diteruskan ke teman-teman buat bahan belajar kalian. Kalau semisal nanti mungkin saat ini belum ada pertanyaan, tapi nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke PJ. Nanti PJ biar disampaikan ke saya biar nanti saya bantu menjawab teman-teman. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan pada asistensi saat ini, saya tutup ya teman-teman. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti asistensi selanjutnya. Dari yang sudah mengikuti asistensi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam asistensi hari ini. Good luck teman-teman dalam mengerjakan UAS besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.